Berani berpikir bebas. Siri 21. Kebenaran kepercayaan dan kebenaran realiti. Siapa yang lebih benar? Apa itu kebenaran? Secara umumnya, apa yang disepakati masyarakat sebagai benar, itulah kebenaran. Karena itu, kebenaran boleh dikategorikan menjadi beberapa jenis. Namun dalam banyak perkara, kebenaran yang berbagai begitu terlalu relatif, selalu bertembung dan menimbulkan banyak kontroversi. Apabila berlaku pertembungan kebenaran dari dua kubu berbeza, itu akan menimbulkan persoalan. Siapakah yang lebih benar? Maka itu harus dipastikan salah satunya, mana yang lebih benar. Muncullah istilah benar yang lebih benar, dan menjadi tujuan konten sekali ini untuk menjelaskan benar yang lebih benar tersebut. Umumnya, kebenaran terbahagi kepada dua kategori. Pertama, kebenaran objektif atau juga disebut kebenaran sains, yaitu kebenaran yang selari dengan realiti, dan boleh dibuktikan, ia boleh diuji dan disahkan. Kedua, kebenaran subjektif atau kebenaran ilusi, ia kebenaran yang bergantung pada kepercayaan, pengalaman pribadi atau kesepakatan sosial. Ia hidup dalam persepsi manusia dan tidak boleh dibuktikan. Seperti yang disebut sebelumnya, kategori kebenaran begitu terlalu relatif dan kontroversi. Pertembungan selalu berlaku. Misalnya, kebenaran dari kubu kepercayaan mengatakan burak atau keldai terbang wujud, namun kebenaran dari kubu realiti mengatakan tidak wujud, maka itu pembuktian harus dilakukan untuk memastikan kebenaran manakah yang lebih benar. Contoh lain, kebenaran kepercayaan mengatakan sperma dihasilkan di tulang sulbi, tetapi kebenaran realiti mengatakan ia dihasilkan dari testis. Maka itu, kajian dan pembuktian harus dilakukan untuk memastikan kebenaran siapa yang lebih benar. Dan Anda tahu jawabannya. Untuk membuktikan kebenaran yang lebih benar, tidak ada cara lain selain melalui proses saintifik, yaitu proses kajian dan pembuktian. Dan menariknya, itulah proses yang dilakukan oleh sains. Sains seiring dengan reality, sains tidak akan mengatakan sesuatu kenyataan sebelum melalui proses kajian dan pembuktian. Maka itu dapat dipastikan bahwa kebenaran sains atau kebenaran reality lebih benar dari kebenaran yang lain. Kebenaran sains merupakan kebenaran yang paling konsisten. Atas sebab itulah kemajuan dunia dapat dilakukan di atas kebenaran sains. Contoh, seorang lelaki mandul karena spermanya kurang subur. Untuk memulihkan masalah kemandulan tersebut, perlu dilakukan pengobatan di testis, yaitu di organ yang benar-benar menghasilkan sperma. Dengan cara itu, masalah sperma kurang subur dapat diselesaikan. Pengobatan tidak akan berhasil jika yang dirawat itu tulang sulbi, karena pernyataan sperma yang dihasilkan di tulang sulbi tidak benar. Itu hanya kepercayaan dan bukan reality. Masalahnya adalah, kebenaran kepercayaan boleh menarik umat manusia hidup dalam kepalsuan dan mengelirukan. Manusia boleh salah pilih karena dikaburi oleh kepercayaan ilusi yang disangka reality. Kepercayaan ilusi juga boleh menjerumuskan manusia hidup di dalam dogma, hidup berpecah belah, saling bermusuhan. Oleh itu perlunya menyadari bahwa kepercayaan bukanlah kebenaran mutlak. Sungguh pun ada kebaikan yang boleh diambil darinya, namun kita harus tahu memisahkan perkara buruk, perkara yang perlu ditinggalkan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kebenaran yang lebih benar adalah kebenaran reality, atau nama lainnya kebenaran sains. Kebenaran tersebut kebenaran yang mampan. Atas sebab itu, di atasnya boleh dibangunkan kebenaran-kebenaran lain untuk tujuan kemajuan. Begitulah sebuah satelit dapat diciptakan. Kerana kebenaran dapat disusun dari perkara-perkara kecil hingga tercipta sebuah satelit. Sementara kebenaran kepercayaan adalah kebenaran yang tidak benar. Ia hanya persepsi yang disepakati benar, hanya kerana manusia menganggapnya begitu. Kebenaran ini tidak ada asasnya, dan apa juga yang dibangunkan di atasnya akan runtuh. Kebenaran kepercayaan hanyalah ilusi. Benar bagi yang mempercayainya, tetapi sebenarnya menipu realiti. Berani berpikir bebas, Sir Moza.